Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya dan tetap semangat belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu topik pada logika matematika yaitu tentang relasi ekuivalensi. Di sini selain membahas definisinya, kita juga akan melihat satu contoh soal gitu ya yang akan saya bahas dan nanti satu contoh soal lagi yang teman-teman bisa coba kerjakan secara mandiri. Oke, sebelum ke contoh soal kita ingat kembali apa yang disebut relasi ekuivalensi pada himpunan A. Di sini kita diberikan himpunan A, kemudian kita definisikan relasi R pada A. Kemudian R itu dikatakan relasi ekuivalensi pada himpunan A jika memenuhi 3 hal. Yang pertama, R mesti bersifat refleksif, yaitu untuk setiap X anggota A berlaku X berrelasi dengan dirinya sendiri yang dilambangkan oleh X RX gitu ya. Kemudian sifat kedua adalah simetris. Simetris ini untuk setiap dua anggota A, katakan X dan Y, jika X berrelasi dengan Y, maka kebalikannya juga berlaku, yaitu Y berrelasi dengan X. Gitu. Yang ketiga, sifat transitif. Untuk setiap 3 elemen di A, katakan X, Y, dan Z, jika kita punya X berrelasi dengan Y dan Y berrelasi dengan Z, maka kita akan punya X berrelasi dengan Z. Jadi saya rangkum, yaitu R itu dikatakan relasi ekuivalensi pada A jika memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Kemudian ketika kita punya suatu relasi ekuivalensi R pada A, maka kita bisa membentuk suatu kelas ekuivalensi yang memuat suatu X anggota A. Dimana, jadi di sini kita diberikan X anggota A, kemudian kita definisikan kelas ekuivalensi yang memuat X, yaitu dengan siku X, ini simbol untuk kelas ekuivalensi yang memuat X adalah menghimpun semua Y anggota A. Jadi kita cari semua Y anggota A yang apa? Yaitu yang mana Y itu berrelasi dengan X. Gitu. Jadi benar-benar kita menghimpun semua Y anggota R yang mana Y berrelasi dengan X. Nah, di sini dalam hal notasi, maksud saya dalam hal relasinya itu sudah clear, R gitu, kita bisa menuliskan sebagai siku X saja. Kan tetapi ketika kita lagi bekerja dengan beberapa relasi yang berbeda, maka untuk memudahkan notasi atau memudahkan kita membedakan ini kelas ekuivalensi terhadap relasi yang mana, biasanya tambahin sebagai ini, yaitu siku X terus ada huruf R kecil di sini. Nah, itu untuk mengindikasikan kelas ekuivalensi ini berkaitan dengan relasi R gitu. Karena nanti kalau ada relasi lain, katakan S gitu, kalau hanya siku saja itu bisa bingung. Jadi lebih baik kalau kita belum jelas nih atau bekerja dengan beberapa relasi, kasih keterangan R atau S di samping siku. Oke, untuk lebih jelasnya kita tinjau satu contoh. Nah, di sini kita mendefinisikan relasi ekuivalensi pada himpunan semua bilangan bulat Z gitu ya. Ini himpunan semua bilangan bulat Z. Kita definisikan relasi yang dinamai Rm. Nah, di sini M ini dimaksudkan sebagai bilangan bulat yang mana M ini mesti lebih dari 1. Dan M ini bisa berapapun asal memenuhi syarat ya. Oke, nah akan tetapi di sini kita akan bahas untuk relasi Rm secara umum. Namun teman-teman jika misalkan dirasa pembahasan M secara umum itu masih susah gitu ya atau ribet, teman-teman bisa mensubstitusi nilai M-nya dengan satu bilangan, katakan 2, 3 dan seterusnya, dan nanti akan dilihat prosesnya. Tapi kita akan bahas yang kasusnya M secara umum. Di sini kita definisikan A berrelasi Rm dengan B, itu definisinya sebagai jika dan hanya jika maksud saya A min B sama dengan Km untuk suatu bilangan bulat A. Dengan kata lain, A dan B itu berrelasi ketika A min B itu adalah kelipatan dari M. Gitu ya. Atau dengan kata lain, A min B itu bisa dituliskan sebagai K dikalikan M. Ya, mungkin agak sedikit
mungkin saya beri contoh sedikit ketika M-nya 2, itu kan berarti nanti definisinya menjadi A min B sama dengan 2K untuk suatu bilangan bulat K gitu ya. Dan nanti A-nya bisa kita ambil 4, B-nya kita bisa ambil katakan 8 gitu. Dimana nanti A min B itu adalah min 4 yang sama dengan 2 kali A min 2. Nah, ini kan dia bisa A min B bisa dinyatakan 2 kali K, dimana K-nya ini adalah min 2. Dengan demikian 4 akan relasi L2 dengan 8. Kan tetapi kalau kita ambilnya A-nya 4, B-nya 5, maka ini tidak memenuhi ya. Ini 4 tidak berelasi 2 dengan 5. Karena 4 min 5 itu min 1. Min 1 bukan kelipatan. Nah, kalau dia tidak berelasi kita tinggal tulis R coret R2 coret gitu ya. Jadi dia dua bilangan itu tidak berelasi R2. Oke, di sini kita akan tunjukkan RM yang definisinya seperti di atas ini adalah relasi ekuivalensi pada Z. Gitu. Seperti itu. Oke, mungkin supaya kita mudah melihatnya, kita copy saja definisi dari relasi ekuivalensi, yaitu 3 sifat yang ada. Ini kita satu persatu mungkin ya kita pakai. Yang pertama refleksif ya, refleksif. Refleksif berarti kita mau buktikan ini nih, X relasi RM X berelasi RM dengan X gitu ya. Karena di sini ada kuantor untuk setiap X anggota A, maka kita mesti mengambil sembarang X anggota dari Z gitu ya. Karena A kita adalah Z gitu ya. Jadi ini mungkin bisa diubah gitu ya. A-nya ini Z gitu ya. Supaya sesuai sama himpunan yang lagi kita bicarakan gitu ya. Ambil sebelah X anggota Z, terus kita mau tunjukkan nih X berelasi RM dengan dirinya sendiri. Nah, supaya kita tidak kehilangan jejak, kita ini kan dulu ya. Kita tuliskan dulu definisi ini akan ekuivalen dengan X dikurang X sama dengan KM untuk suatu K bilangan bulat gitu ya. Ini yang kita mau tunjukkan. Oke. Setelah kita ambil X anggota Z, maka kan kita harus tunjukkan yang tulisan berwarna merah itu ya. Jadi kita harus menuliskan X min X itu sebagai K dikalikan M untuk suatu K anggota Z gitu ya. Nah di sini kalau kita perhatikan X min X itu tentu saja adalah 0 gitu ya. Karena X dikurangin dirinya sendiri dan X itu bilangan bulat, jadi dikurangin dengan dirinya sendiri ya habis gitu 0. Nah 0 itu adalah K kali M. Nah di sini ingat kembali M-nya ini udah fix dikasih bilangan bulat yang lebih dari 1. Dengan demikian, supaya cocok, berarti K-nya ini mestilah 0 kan? Supaya hasil perkaliannya sama dengan 0. Dengan demikian, di sini kita pilih K-nya sama dengan 0. Gitu. Jadi ini ini 0 kali M dengan 0 adalah anggota bilangan Z. Nah, berarti karena X min X atau 0 ini adalah K kali M, maka dari definisi RM sendiri berlakulah X berelasi RM dengan dia. Ya, ini mungkin bisa dipoles sedikit, diberi kata-kata karena bla bla bla, ya, maaf ini mungkin ini karena ini maka dari definisi berlaku. Oke, itu untuk refleksif berarti RM-nya udah
terbukti dia refleksif. Oke, jadi kita punya jadi LM refleksif. Nah, selanjutnya kita buktikan sifat simetris ya. Oke, terus sifat simetris ini berarti setiap X, Y, atau Z, jika X berelasi M dengan Y, maka Y juga berelasi M dengan X. Gitu ya. Di sini kita ambil sembarang dua anggota Z katakan Y dengan definisi dengan sifat X berelasi RM dengan Y. Gitu ya. Nah di sini kita memiliki implikasi yaitu Y atau X kurang Y sama dengan KM untuk suatu bilangan bulat K gitu ya. Nah, di sini K-nya udah muncul nih karena X berelasi RM dengan Y berarti X min Y sama dengan KM. K-nya udah muncul. Nah, yang kita mau buktikan itu adalah arah kebalikannya yaitu Y relasi RM dengan X. Nah, ini kan berarti Y min X sama dengan LM gitu ya, dengan L-nya anggota Z gitu. Nah, ini kita bedakan L karena K-nya udah kepake gitu ya. Nah, berarti kan langkah kita adalah membuktikan yang warna merah ini berlaku, yaitu kita menghitung apakah Y min X itu bisa dinyatakan sebagai L bilangan bulat kali M gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat kan udah punya X min Y, kita punya Y min X gitu ya. Nah, kalau Anda perhatikan Y min X ini adalah negatif dari X min Y. Ini. Kemudian X min Y itu adalah KM. Seperti ini. Terus yang kita mau itu adalah L sesuatu kali M. Gitu. Nah, di sini kita bisa tuliskan sebagai negatif K kali M. Gitu. Nah, nanti berarti kita bisa ambil L-nya itu adalah negatif dari K, di mana L ini juga adalah bilangan bulat, karena K-nya bilangan bulat. Berarti kita bisa tuliskan Y min X sebagai L kali M dengan L-nya min K. Dengan demikian Rm kita simetris ya. Nah, itu untuk penjelasan mengapa RM itu bersifat simetris. Kemudian yang terakhir adalah sifat transitif, yaitu untuk setiap X, Y, Z anggota Z, jika ini berlaku, dan ini berlaku, maka terakhir X berelasi dengan Z. Di sini kita diberikan X, Y, Z anggota Z gitu ya, dengan berlaku X relasi RM dengan Y, dan Y relasi RM dengan Z. Gitu ya. Oke, di sini ekuivalen dengan X min Y sama dengan KM. Ini ekuivalen dengan Y min Z sama dengan LM. Untuk L dan K-nya anggota bilangan bulat. Nah, yang kita mau tuju adalah X relasi RM dengan Z, yaitu X min Z sama dengan KLM, mungkin T ya, T bilangan bulat. Kita perlu menuliskan X min Z ya. Oke, nah di sini kita cuma punya dua hal ini. Gitu. Nah di sini mungkin biar tidak terlalu cepat kan yang kita perlukan adalah ekspresi X sama dengan sesuatu dan Z sama dengan sesuatu. Nah di sini kita bisa modifikasi dari yang pertama ini X sama dengan Y tambah KM. Ini
Kemudian kita perlu ekspresi min Z. Jadi ini min Z sama dengan min Y tambah LM ya. Ini. Kemudian X min Z itu kan sama dengan X tambah negatif Z sama dengan X. X-nya langsung kita bongkar. Y tambah KM ya. Y tambah KM tambah min Z itu adalah min Y tambah LM. Ini ya. Nah, ini kita sederhanakan. Y dan min Y itu hilang. Cancel gitu ya. Tinggal KM tambah LM. Nah, selanjutnya kan kita perlu menuliskan X min Z sebagai T kali M. Nah, di sini kita bisa gunakan sifat distributif untuk menuliskan sebagai K plus L kurung M. Sehingga kalau kita lihat ini sudah sepadan ya. Dimana TM itu yang penting T-nya bilangan bulat gitu ya. Di sini sudah K plus L kali M. Di sini kita bisa ambil T-nya sama dengan K plus L, di mana ini juga adalah bilangan bulat. Mengingat K dan L-nya keduanya anggota Z. Oke, dengan demikian kita bisa mengekspresikan X min Z sama dengan T kali M. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Rm ini transitif. Kita recall kembali karena Rm itu sudah kita buktikan refleksif, kemudian simetris dan juga transitif, maka kita bisa simpulkan Rm itu relasi ekuivalensi. Mungkin bisa lengkap pada Z. Oke, dia adalah relasi ekuivalensi. Nah, dari pembicaraan kita sebelumnya, ketika kita punya relasi ekuivalensi pada himpunan A, maka kita bisa bentuk kelas ekuivalensi yang memuat X anggota A. Nanti kita bisa lihat siapa saja yang berelasi dengan X. Oke, untuk contoh, saya akan menggunakan M sama dengan 2 lagi sebagai ini ya contohnya. Jadi relasi L2 dengan B itu jika dan jika A min B sama dengan 2K untuk bilangan bulat K. Oke, ini sudah kebukti ya relasi ekuivalensi sehingga kita bisa bicarakan kelas ekuivalensi yang memuat X gitu ya. Di sini kita misalkan ambil X-nya sama dengan kita cari relasi kelas ekuivalensi memuat X, berarti dia adalah semua Y anggota Z di mana Y berelasi dengan X gitu ya. Relasi L2. Ini 0 ya. Siku 0 berarti koleksinya 0 berarti siku 0 nih harusnya. Semua Y anggota Z yang mana Y berelasi L2 dengan 0. Berelasi L2 berarti Y anggota Z yang mana? Nah, kita masukkan definisinya. Y R20 berarti Y min 0 sama dengan K untuk suatu K bilangan bulat. Nah, ini bisa disederhanakan lagi. Berarti Y berarti kan sama dengan 2K untuk suatu K bilangan bulat. Nah, dengan demikian bentuk-bentuk dari Y itu adalah 2 kali suatu bilangan bulat K. 2K. Nah, di sini karena K-nya tidak ada batasan ya kita bisa ganti K-nya berapapun asalkan dia adalah bilangan bulat gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya K-nya 0 gitu ya jadi 0 sendiri. Kalau K-nya 1 jadi 2, K-nya min 1 jadi min 2, K-nya 2 ya jadi 4, K-nya min 2 jadi min 4 dan seterusnya. Jadi ini ada banyak banget nih isinya. Nggak cuman bisa tak hingga banyak yang kelas ekuivalensi yang memuat si X sama dengan 0. Kemudian kalau misalkan kita cek di X-nya 1, nanti yang memuat 1 itu, ini saya langsung aja ya. Ini berarti Y anggota Z, di mana Y min 1 sama dengan 2K
K-nya anggota Z gitu. Sini jadi Y itu adalah bentuknya 2K tambah 1. Nah, ini kalau kita lihat dia isinya bilangan-bilangan ganjil. Di sini kalau K-nya 0 ya 1, K-nya 1 ya 3, K-nya min 1, min 3, K-nya 25, K-nya min 2, min 5, dan seterusnya. Ini adalah kelas yang memuat 1, tapi relatif terhadap relasi R2. Sini kasih aja R2 supaya jelas. Oke, mungkin satu lagi kita tinjau untuk X-nya 2. X-nya 2 berarti bentukannya Y anggota Z, di mana Y sama dengan 2K tambah 2K anggota Z. Nah, ini bisa disederhanakan nih karena 2K plus 2. Jadi Y sama dengan 2 kali K tambah 1K anggota Z. Nah, ini di mana? Nah, kalau kita tuliskan K plus 1 itu sebagai L, jadi nanti dia bentuknya Y sama dengan 2L. Nah, kalau kita perhatikan, kelas ekuivalensi yang memuat 2 itu sama ya isinya, atau akan sama isinya atau sama elemennya dengan kelas ekuivalensi yang memuat 0. Ya, ini bentuknya Y2K, di sini Y2L. Itu kan cuma beda alfabetnya aja, tapi secara nanti isi himpunannya akan sama, yaitu isinya adalah bilangan-bilangan genap. Gitu. Jadi di sini mengindikasikan bahwa kelas ekuivalensi itu walaupun kita bisa mengatur nilai X-nya berapapun, tapi akan ada yang bisa jadi akan ada yang sama. Gitu. Misalkan kelas ekuivalensi memuat 0, ini akan sama dengan kelas ekuivalensi yang memuat 2 gitu. 0 ini 2. Nanti bisa Anda tunjukkan 1 sama 3 itu akan sama. Dan seterusnya nanti X-nya itu bisa paling nggak banyak ya, karena dia tidak dibatasi, yang penting X itu anggota Z. Nah, nanti dengan sifat-sifat di bilangan bulat itu bisa dibuktikan bahwa kelas ekuivalensi L2 pada Z hanya ada 2 gitu yang beda. Ini bisa saya lengkapin, mungkin hanya ada 2 kelas ekuivalensi L2 pada Z yang berbeda. Jadi cuma ada 2 nih sebenarnya. Yaitu kita bisa ambil perwakilan kelas yang memuat 0 dan kelas yang memuat 1. Soalnya nanti siapapun bilangannya itu kalau nggak sama dengan yang kelas memuat 0, ya sama dengan kelas yang memuat 1. Udah, yang beda cuma 2 itu. Oke. Oke, itu untuk contoh kita yang ya, cukup general, yaitu M-nya bisa berapapun. Nanti teman-teman bisa ganti M-nya dengan 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau masih bingung dengan video kali ini, ketika M-nya itu secara umum, teman-teman bisa ambil M-nya 2 atau 3 gitu. Nanti dengan dari contoh M yang udah jelas itu bisa Anda perumum menjadi M secara general gitu. Oke, nah ini untuk sebagai tambahan latihan buat Anda. Contoh kedua, kita kembangkan, kita buat relasi R pada sekarang Z cos Z, yaitu kalau teman-teman ingat dia adalah himpunan A, B, di mana A, B-nya keduanya
Kemudian kita definisikan relasi R pada himpunan ini. Nah, ingat anggota Z kalau Z itu adalah pasangan A, B, berarti dia kita tulis gini, A, B, relasi R dengan C, D, jika dan hanya jika ini definisinya A min C sama dengan 2A dan C A min C 2K B min D sama dengan 2K sorry, kita bedakan itu mungkin 2K supaya ya karena belum tentu sama gitu. Ini untuk 1KL anggota Z. Jadi dua tupel ini atau dua pasangan ini berelasi ketika A kurang C itu kelipatan 2, begitu juga dengan B min D kelipatan 2. Ini contohnya masih yang ada angkanya yaitu 2, itu supaya memudahkan Anda dalam berarti gitu. Tapi nanti 2-nya itu bisa digeneralisir menjadi M gitu, atau bahkan di sini 2, di sini 3 gitu, bisa dicoba explore sendiri. Oke, itu saya rasa cukup sekian untuk pembahasan di video kali ini untuk contoh relasi ekuivalensi beserta kelas ekuivalensinya. Semoga apa yang kita pelajari ini berguna bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar.